Halo semuanya, kami adalah mahasiswa dari Universitas Microskill dengan prodi Teknik Informatika. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, Pak Arisman, Skom Mkom, yang berjudul Bahasa Pemrograman Tingkat Tinggi. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya adalah Cecilia Uso. Saya Remontu. Saya Ferianto Wijaya. Saya Christine. Saya Andrew Hermanto. Saya Hemat. Saya Felix Maiklin. Dan saya Joshua Weber. Setelah memperkenalkan diri, kami akan memulai presentasi kami. Pengertian bahasa pemrograman. Sebelum membahas tentang bahasa pemrograman tingkat tinggi, kita tahu dulu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk memberikan instruksi atau perintah pada komputer untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Bahasa pemrograman tersusun dari sintaks atau semantik yang merupakan instruksi atau perintah komputer untuk menjalankan dan mendefinisikan suatu program. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan data yang ingin diproses komputer, bagaimana data yang ingin disimpan atau diteruskan, dan langkah yang ingin dijalankan dalam berbagai keadaan atau situasi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau sering disebut high level programming language merupakan bahasa pemrograman yang paling dekat dengan bahasa manusia. Yang mana membuat bahasa pemrograman ini bersifat lebih mudah digunakan, lebih portable atau mudah diadaptasikan antar platform, dan lebih abstrak dibandingkan bahasa pemrograman tingkat lainnya. Bahasa pemrograman ini sering melakukan abstraksi terhadap sebagian operasi CPU seperti mengakses memori. Oke, saya membahas mengenai perkembangan bahasa pemrograman. Itu dimulai dari generasi pertama, yaitu mechanic language. Pada generasi ini hanya berfokus pada kerja mesin. Semua program harus dikodekan ke dalam bahasa mesin, sehingga membutuhkan proses yang lama. Pada saat ini jarang digunakan karena kurang efisien dan sulit untuk dipelajari. Bahasa yang digunakan yaitu biner, yaitu terdiri dua angka, yaitu 0 dan 1. Dua, generasi kedua, juga disebut assembly language. Bahasa pemrograman ini memiliki program khusus, yaitu assembler. Kelebihannya mampu menerjemahkan kode langsung ke bahasa mesin. Contohnya yaitu kodenya ADD, sub, move, dan lain-lain. Berikutnya yaitu generasi ketiga, atau juga disebut high level programming language, di mana sudah ditemukan bahasa C dan Java. Di generasi ini mudah dipahami dan sudah memiliki penerjemahannya sendiri, yaitu disebut compiler dan interpreter. Berikutnya yang keempat, generasi keempat, atau juga disebut fourth generation language. Juga disebut generasi query yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya yaitu generasi kelima, atau juga disebut programming language based object oriented dan web development. Yaitu di sini hanya memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien, serta memberikan fitur otomatis dalam sebuah program. Contohnya itu adalah list atau juga list processing dan prolog atau programming in log. Terima kasih. Saya akan menjelaskan macam-macam bahasa pemrograman. C++ atau Turbo C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Jan Suhrstrup dan merupakan hasil pengembangan dari bahasa C yang dikembangkan terlebih dahulu pada awal tahun 1970. Perbedaan antara bahasa C++ dan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek pada bahasa C++. Sedangkan bahasa C lebih menjurus kepada prosedural. Visual Basic Non-Net. Visual Basic Net juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat object-oriented. Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment atau IDE visual untuk membuat program software yang bisa dijalankan dalam sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau COM. PHP, prosedural. PHP adalah bahasa pemrograman yang dapat disisipkan ke dalam file HTML. PHP yang banyak digunakan untuk mengembangkan situs web dinamis dan juga dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS.
PHP mendukung beberapa paket database seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lain. Pascal atau Turbo Pascal. Pascal ditemukan oleh Nicholas Reed pada tahun 1971. Pada umumnya, Pascal awalnya dibuat untuk pengajaran untuk mempelajari algoritma serta pemrograman untuk pemula, terutama pada bidang akademis. Pascal memiliki keunggulan yaitu sangat mudah dipelajari serta memiliki dukungan fungsi-fungsi matematika yang sangat lengkap. Turbo Pascal merupakan compiler atau program untuk menjalankan bahasa Pascal, namun Turbo Pascal telah melampaui zamannya dan sudah tidak dikembangkan lagi. Turbo Pascal tidak dapat dijalankan pada sistem operasi modern dan hanya dapat dijalankan menggunakan emulator MS-DOS seperti DOSBox. Delphi, Borland. Delphi adalah pemrograman berorientasi objek yang merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman Pascal. Delphi digunakan untuk pengembangan aplikasi konsol, desktop, web, maupun perangkat mobile. Awalnya Delphi hanya ditunjukkan untuk OS Microsoft Windows, namun sekarang Delphi dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi di jenis sistem operasi komputer lainnya seperti Mac OS X, iOS, dan Android. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang fitur-fitur yang ada dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang pertama adalah variable assignment, yang biasanya digunakan untuk menyimpan atau menekan suatu data atau nilai. Yang kedua adalah conditional execution, yang biasanya kita gunakan untuk melakukan percabangan di dalam pemrograman dan akan dijalankan bila kondisinya terpenuhi. Yang selanjutnya, yang ketiga, iterative execution, yang dapat melakukan perulangan di dalam pemrograman dan akan dijalankan apabila kondisinya terpenuhi. Yang keempat adalah function, biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang kelima adalah class, yang dapat digunakan untuk mendefinisikan variabel pada seluruh objek. Yang keenam adalah static typing, dapat mencetak suatu tipe data dan nilai yang tidak dapat diubah. Yang ketujuh adalah dynamic typing, dapat mencetak suatu tipe data dan tipe datanya tidak dapat diubah. Baik, untuk kelebihan bahasa pemrograman tingkat tinggi. 1. Memiliki banyak pilihan jenis bahasa pemrograman untuk kepentingan spesifik. Kita dapat memilih berbagai macam bahasa pemrograman untuk kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, kita ingin membuat aplikasi yang berbasis web. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman berupa HTML, CSS, dan PHP. Sedangkan jika kita ingin membuat software yang berbasis multiplatform, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Java. 2. Mudah untuk dipelajari. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Karena bahasa yang ada dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi merupakan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia dan lebih mudah untuk dimengerti apabila kita memiliki basis di bahasa pemrograman tersebut. 3. Menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-harinya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih mudah dipahami dan dipelajari karena bahasa ini menggunakan bahasa kesehari-harian manusia dan bahasa ini sudah mendekati bahasa manusia. 4. Jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan bahasa mesin yang dari generasi pertama. Secara proses bahasa pemrograman tingkat tinggi jauh lebih mudah dan efisien untuk mempermudah manusia untuk melakukan suatu pemrograman. Karena bahasa tersebut tidak sekompleks bahasa pemrograman tingkat rendah. 5. Pengembangan program dan aplikasi yang jauh lebih beragam dan menarik. Dengan adanya bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka para programmer akan lebih kreatif untuk meningkatkan dan mengembangkan karya orang tersebut. Lebih banyak variasi dan menampilkan yang banyak menarik dan dapat dilakukan pada web atau aplikasi yang dibuat. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang pertama yaitu boros RAM atau memori. RAM atau memori yang diperlukan untuk menjalankan bahasa program tingkat tinggi cukup besar dibandingkan bahasa tingkat lainnya. Yang kedua yaitu variatif. Bahasa program tingkat tinggi cukup bervariasi dan beragam karena merupakan pengembangan dari bahasa-bahasa sebelumnya, sehingga karena keberagamannya terkadang dapat membingungkan programmer. Yang ketiga yaitu abstraksi.
Abstraksi yang tinggi pada bahasa program tingkat tinggi pada saat programmer merasa bahwa ia membutuhkan akses sistem, tapi karena bahasa program tingkat tinggi memiliki abstraksi yang tinggi sehingga tidak dapat memungkinkan programmer untuk mengakses sistem tersebut. Yang keempat yaitu kecepatan. Karena tidak terhubung langsung ke mesin sehingga memerlukan compiler untuk mengonversi kode program menjadi kode mesin. Oleh karena itu, bahasa pemrograman tingkat tinggi membutuhkan waktu pada saat dieksekusi. Yang kelima yaitu terbatas. Bahasa program tingkat tinggi hanya bisa dijalankan atau dieksekusi apabila terdapat interpreter yang sesuai. Apabila interpreter tidak sesuai dengan bahasanya, maka program tidak dapat dijalankan. Berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasanya lebih human friendly yang telah dijelaskan sebelumnya. Waktu eksekusinya pun lebih cepat dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat tinggi menggunakan compiler untuk mengkonversi ke bahasa mesin, sedangkan bahasa tingkat rendah menggunakan assembler untuk mengkonversi ke bahasa mesin. Bahasa pemrograman tingkat tinggi dapat dijalankan oleh mesin, artinya dapat dijalankan di semua platform. Sedangkan low level tidak dapat dijalankan di semua platform. Pemakaian di pemrograman bahasa tingkat tinggi juga lebih rendah, dan kemudahannya dalam debugging dan maintenance code. Bahasa tingkat rendah pun sangat dekat dengan hardware dibanding dengan bahasa tingkat tinggi yang tidak memerlukan atau dependensi pada hardware. Sedangkan developer tidak perlu mempelajari hardware pada bahasa pemrograman tingkat tinggi ini. Contoh bahasa tingkat tinggi ini C++, Pascal yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bersaudara dengan low level, salah satu contohnya adalah bahasa mesin ataupun bahasa assembly. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa komputer yang paling dekat dengan bahasa manusia. Bahasa pemrograman tingkat tinggi muncul pada generasi ketiga pada perkembangan bahasa pemrograman. Dan yang pertama ditemukan adalah bahasa C dan Java. Pada jenis bahasa pemrograman ini juga terdapat fitur-fitur yang sangat memudahkan pekerjaan manusia, seperti penggunaan variabel, kondisional, pemrograman statis, dinamis, dan lain-lain. Kelebihan jenis bahasa ini tentunya terletak pada kesederhanaannya, yang membuatnya menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Dan dari sinilah kita bisa membuat banyak aplikasi yang menarik. Namun, terdapat kekurangan di mana bahasa pemrograman ini boros RAM atau memori, dan membutuhkan kecepatan yang lebih lama untuk diproses. Namun balik lagi ke individu masing-masing. Jika kalian ingin mengerjakan sesuatu secara cepat, maka bahasa pemrograman tingkat tinggi ini akan cocok untuk kalian. Namun sebaliknya, jika kalian ingin mempelajari dasar dari bahasa pemrograman, maka kalian bisa memulai dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini adalah online source atau sumber referensi yang kita cari untuk menyusun presentasi kita kali ini. Dan sekian dari presentasi kita hari ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Dan jika ada masukan dan pertanyaan, boleh tanya di seksi komennya. Terima kasih. Dan sampai jumpa.